Zat asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Zat asam dan basa dimanfaatkan secara luas untuk industri, pertanian, kesehatan, dan penelitian di laboratorium. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui sifat-sifat dari zat asam atau basa agar kita dapat memahami dengan baik zat asam atau basa yang terkandung di dalam suatu zat. Asam banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Asam banyak kita temukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Seperti contohnya ada jeruk, lemon, tomat, dan asam jawa. Pada saat memasak di dapur, kita tentu mengenal salah satu bahan penambah rasa makanan, yaitu cuka dapur yang mengandung asam asetat. Di mana asam asetat merupakan golongan dari asam dengan rumus kimia CH3COOH. Contoh selanjutnya adalah aki kendaraan bermotor, di mana aki kendaraan bermotor juga merupakan salah satu golongan dari asam karena mengandung asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4. Contoh selanjutnya adalah yang lekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni adalah asam klorida atau HCl yang terdapat di dalam lambung kita. Asam klorida atau HCl merupakan salah satu dari golongan asam yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan bahan makanan. Masih banyak lagi contoh senyawa asam lain yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukan zat asam baik dalam makanan, minuman, ataupun dalam bahan pembersih di rumah. Dari banyaknya zat asam yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, lalu bagaimana sih cara kita untuk mengidentifikasi zat asam tersebut? Berikut adalah sifat-sifat dari zat asam. Yang pertama, tentu saja rasanya adalah asam, di mana zat asam ini hanya dapat boleh kita cicipi pada makanan, sedangkan pada zat kimia tidak boleh kita cicipi karena sifatnya yang berbahaya. Lalu, sifat yang kedua adalah dapat menimbulkan korosi, dan sifat yang ketiga adalah dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi berwarna merah. Selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, zat asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya, terjadinya hujan asam. Di beberapa wilayah tertentu, terjadi hujan asam yang menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung dan patung-patung dalam kota. Mengapa dapat terjadi hujan asam? Hujan asam terjadi apabila terdapat kadar gas belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO di atmosfer sangat tinggi. Maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Air hujan inilah yang dikenal dengan air hujan asam. Gas belerang dioksida dan gas nitrogen oksida dihasilkan dari pembakaran minyak bumi yang berasal dari buangan industri dan kendaraan bermotor. Selain merusak gedung dan patung-patung, hujan asam tersebut dapat merusak tumbuh-tumbuhan dan dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang ada di sungai apabila hujan asam tersebut masuk ke sungai. Selanjutnya adalah basa. Basa merupakan larutan yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sabun mandi, sabun cuci, shampoo, pasta gigi, obat mah, dan juga pupuk. Dalam penggunaan sehari-hari, pada umumnya basa dicampurkan dengan zat lain. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk mengidentifikasi larutan basa tersebut? Berikut adalah sifat-sifat dari zat basa. Yang pertama, zat basa memiliki rasa yang pahit. Sama halnya dengan zat asam, rasa pahit pada zat basa ini hanya boleh kita cicipi pada makanan dan tidak boleh kita cicipi pada zat kimia karena sifatnya yang berbahaya. Sifat lain dari zat basa adalah terasa licin di tangan. Dan yang ketiga adalah dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi berwarna biru. Dalam kehidupan sehari-hari, zat basa sering direaksikan dengan zat asam untuk menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi.
Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan juga air. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengobatan bagi penderita sakit MAH. Di mana sakit MAH yakni kondisi di mana kadar asam lambung tinggi, maka obat MAH adalah senyawa yang bersifat basa, di mana kandungannya adalah magnesium hidroksida.